Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, ini episode ke-16 di bagian terakhir kita, yaitu bagian pembatal wudhu. Nah, pada episode 16 ini kita akan membahas dua pembatal wudhu sekaligus, yaitu pembatal tidur dan juga hilang akal. Yang jadi topik pembahasan kita pada episode kali ini adalah tidur yang bagaimana yang membatalkan wudhu, lalu adakah tidur yang itu dikecualikan, artinya tidak membatalkan wudhu. Kita bahas pada episode kali ini. Teman-teman yang dirahmati Allah, tidur dari 5 pembatal wudhu yang kita jelaskan atau kita sebutkan di episode sebelumnya, tidur adalah pembatal wudhu nomor 2 gitu ya. Sebenarnya tidak ada pembatasan nomor 1, 2, ke semuanya itu membatalkan wudhu. Cuman kalau dinomorin biasanya tidur jadi nomor 2 begitu. Nah, apa itu yang disebut dengan tidur? Ini penting mendefinisikan tidur biar tidak iltibas, biar tidak saru mana tidur mana ngantuk. Imam Taqiyuddin Al-Hisni dalam kitab Kifayatul Akhir menjelaskan tidur itu istirkha'ul badan wa zawalu syu'urihi wa khafa'u kalamin min indihi. Tidur adalah renggangnya badan. Maksudnya bukan renggangnya, istirkha itu roha, badannya tuh udah nyaman, badannya tuh udah enak gitu ya. Wa zawalu syu'urihi, dan hilang rasanya, dalam arti dia tidak merasakan sesuatu yang bersentuhan dengan dia karena dia sedang tidur. Wa khafa'u kalamin min indi, dan orang yang tidur tuh nggak bisa dengar pembicaraan, suara, omongan yang di luar badan dia. Itu yang membedakan tidur dengan ngantuk. Kalau ngantuk tuh mungkin masih merasa, dan ngantuk pun masih bisa mendengar, cuman dia nggak paham gitu. Itu 2 poin itu yang membedakan tidur dan ngantuk. Jadi ngantuk bukan tidur, tidur bukan ngantuk. Karena kalau tidur 3 inilah standarnya, yaitu badannya nyaman, renggang, enak, kemudian hilang rasanya, dan suaranya pun tidak, kupingnya tidak mendengar. Nah, kenapa kemudian wudhu atau tidur membatalkan wudhu? Ya, teksnya ada dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Beliau menyebutkan, mana mafaliyatawaddo, siapa yang tidur maka dia harus berwudhu lagi. Nah, kemudian teman-teman yang dirahmati Allah, menariknya dalam riwayat yang lain Nabi Muhammad seperti memberikan sebab kenapa kemudian tidur membatalkan wudhu dalam hadis ini. Nabi Muhammad mengatakan, al-ainani wika usah, fa idza namatil ainan intalaqal wika faman nama falyatawadda. Kata Nabi Muhammad, kedua mata itu pengikatnya dubur, pengikatnya pantat, dubur. Jika kedua mata tertidur, maka pengikat duburnya terbuka. Karena terbuka, maka kemungkinan ada yang keluar, kentut gitu. Siapa yang tidur maka dia berwudu lagi. Artinya batal atau tidaknya wudu seseorang karena sebab tidur tuh punya ilah, punya sebab. Apa sebabnya? Bukan tidur semata-mata, tapi sebabnya terbukanya pengikat dubur, sehingga ada sesuatu yang mungkin sekali keluar dari dubur sebab pengikatnya terbuka. Apa itu pengikatnya? Mata. Jadi ketika mata tertutup tidur, dubur terbuka. Maka itu, kata ulama, dibuatlah kemungkinan di mana ketika tidur pantat pun tetap tertutup, tidak terbuka dubur, sehingga tidak ada sesuatu yang keluar. Karena itu ulama mengecualikan, yaitu tidur yang pantatnya menempel di atas tanah, atau dalam bahasa yang disebutkan dalam kitab-kitab, an-naumul mutamakkinu minal ardi mak'adahu. Orang yang tidur dan tidurnya pantatnya itu menempel di atas tanah. Itu yang membuat dia tidak keluar sesuatu dari duburnya. Karena kan gini ya, kalau kita lihat, antum semua mungkin pernah ngerasa kalau sedang duduk dalam keadaan seperti ini, atau duduk di atas motor, duduk di atas jok mobil, kalau kita mau kentut itu kan rada susah. Kalau kita mau kentut tuh kita agak miring dulu, miring kanan, miring kiri gitu. Untuk apa? Untuk memberikan ruang yang cukup, keterbukaan itu, jalan untuk jalan, berikan jalan. Nah, biar itu nggak keluar, tutup jalannya. Berarti benar
orang yang pantatnya nempel di atas tanah membuat tuburnya tuh susah beroperasi gitu. Sehingga itu ulama mengecualikan bahwa tidur betul membatalkan wudhu karena kemungkinan ada yang keluar tuh sangat besar. Tapi ketika kemungkinan itu ditutup dengan ditempelkan pantatnya di atas tanah, maka itu tidak membatalkan wudhu. Dan ini didukung oleh beberapa riwayat. Dalam riwayat Sayyidina Anas bin Malik, riwayat Imam Al-Bukhari, kata Sayyidina Anas bahwasanya dulu para sahabat Nabi tidur di Masjid Nabawi menunggu antara waktu maghrib sampai isya. Kemudian mereka sholat dan tidak wudhu lagi. Ketika Nabi Muhammad datang iqamah sholat, sahabat-sahabat yang tadi tidur tuh nggak wudhu lagi, gitu. Kemudian ditambahkan dalam riwayat Imam Abi Daud hatta takhfiqu ru'usahum, sampai palanya angguk-anggukan gitu. Itu kalau palanya ngangguk bukti kalau dia tidurnya lagi duduk, karena kalau tidur berdiri palanya ngangguk dia jatuh gitu. Jadi ini dalil yang menjadi pendukung. Ilahnya disebutkan, dalil pendukungnya pun ada bahwa tidur itu membatalkan wudhu, iya, tapi kalau tidurnya dengan pantat menempel di atas tanah itu tidak membatalkan wudhu karena dia menutup kemungkinan dubur bisa beroperasi begitu. Nah, itu pembatal yang kedua. Nah, pembatal yang ketiga yaitu hilang akal. Kenapa kemudian hilang akal dikatakan batal? Alasan sederhana. Dan hilang akalnya sebab pingsan dan mabuk begitu ya. Jika tidur membatalkan wudhu, kata ulama, jika tidur membatalkan wudhu karena itu keadaan yang sangat memungkinkan keluarnya sesuatu dari dubur, maka hilang akal jauh lebih utama. Karena ketidaksadaran dalam keadaan tersebut jauh lebih dalam, jauh lebih rendah dibanding tidur. Jadi tidur aja dubur ngeluarin sesuatu, apalagi yang lebih dalam, lebih rendah daripada tidur, yaitu hilang akal, kan gitu. Hilang akal karena sebab pingsan mabuk tuh kondisi di mana otak tuh bekerjanya lebih rendah dibanding tidur. Kalau tidur bisa batalin, tentu yang ini lebih bisa lagi begitu. Karena itu hilang akal dimasukkan oleh ulama dalam hal-hal yang membatalkan wudhu. Sudah 3 materi pembatal wudhu yang kita pelajari: keluar sesuatu dari dalam kemaluan, tidur, dan hilang akal. Masih ada 2 sisa lagi, menyentuh lawan jenis dan juga memegang kemaluan. Insya Allah kita akan bahas di episode yang akan datang. Mohon dukungan untuk subscribe sekaligus menyebarkan video ini ke teman-teman yang lain jika memang dirasa bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.